Openg mulai panik ini, pelaporan dari SS naik sidik ya. Batmanwati sudah naik sidik ya, habis sidik mungkin ya bisa ada di TSK gitu, dan nanti bisa kita nanti melihat seperti pertunjukan itu Lemon atau NM ya, karakternya hampir sama nanti, tapi yang mendukung enggak seperti pendukungnya Lemon gitu ya, karena kemarin kan dia disupport itu sama pendukung yang Lemon gitu, karena pendukung Lemon itu berharap besar terhadap Batmanwati supaya bisa membantu Lemon gitu. Tapi faktanya dia mementingkan kepentingannya sendiri, sampai Lemon pun tidak berharap si Batmanwati datang ya. Kalau yang mengikuti pasti paham lah. Nah, saya kemarin-kemarin udah bilang ini Batmanwati salah langkah pasti akan masuk ya, dan dia tuh akalnya lebih licik daripada si Lemon gitu ya. Ketika akun-akun yang pro sama dia tuh datangi gitu, silaturahmi ibarat kata seperti itu, supaya apa, biar dapat dukungan gitu ya. Itu yang ada di otak dia tuh seperti itu ya. Padahal ketika dia silaturahmi, nanti jika dia sampai seperti Lemon ya paling akan diem dan mungkin akan balik kanan, karena sudah tahu fakta yang ada gitu ya. Yuk nanti kita habis lebaran lihat dia di ya seperti Lemon kemarin persidangan, gayanya seperti apa, masihkah dengan gaya-gaya bajunya yang ala orang-orang Eropa atau ala kerajaan Inggris. Aku dapat kabar bahwa besti kita Nikita Mirzani dalam keadaan Oke, ya saya sebetulnya sebentar lagi mau live ya. Mbak Rike Diah Pitaloka, pemeran Oneng dalam film Bajai Bajuri ya, dari partai PDIP juga ya. Ini Mbak ya, support boleh, tapi juga harus support yang lain ya. Masih banyak toh anak yang itu kok para orang tua yang punya anak kecil, dan anak-anaknya pun membutuhkan orang tuanya ketika orang tuanya itu melakukan tindak kejahatan kriminal ya. Nah, oke lah Anda itu simpati peduli ya terhadap Lemon atau NM, gak masalah saya ya, tapi setidaknya Anda sedikit flashback lah tentang dia gitu, betapa mulutnya itu dulu menghajar siapa saja ya, begitu pedas, begitu culas gitu ya, dengan kabar anget, infus ya. Ya mungkin Mbak VS lebih tahu lah ya, karena dulu pernah merawat ketika dia itu masuk penjara dulu ya, merawat anak-anaknya ya. Ini orang ya, tipe-tipe Lemon M tuh sulit ya, merasa dirinya benar, merasa dirinya wow ya, fannya pun ya terlalu apa ya, percaya, sehingga ketika orang itu melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, ia akan buta dengan tidak bisa menerima realita yang ada gitu ya. Ya oke, untuk Mbak Rike support oke lah, tapi setidaknya juga support lah. Dulu tuh ada tuh ya, janda anak 2 itu hanya gara-gara mandi diintip, terus melakukan tindak kejahatan pada yang mengintip, akhirnya yang masuk siapa? Si janda yang diintip. Itu kan aneh, itu ada itu dulu kasusnya. Itu aja yang perlu di up tuh Mbak Rike ya. Ini ya biarkan dia itu menerima karmanya gitu ya, karena mulutnya dulu wow. Kalau Anda sedikit flashback pasti akan memahami dia itu seperti apa ya. Ngeri Seperti awam, lu dengar, lu gak bakal jadi artis, tidak, apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada, tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Masalahnya kalau dia jadi artis, apaan kok yang ditarik, yang tertarik?
Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. Video lama gue tentang lemon muncul lagi ya. Kenapa itu kan komenan ya, kreaknya lemon bilang doa yang terbaik buat itu. Terus saya putarkan video itu, di bawahnya ditambahi caption, Mbak Yuni berani berkata amin tidak? Maksudnya saya gitu. Halo sayangku, familiku, darling, honey bunny sweetie, saya nggak perlu berkata amin ya. Karma itu real, karma itu nyata ya. Saya sudah menjalani itu, nggak gampang untuk keluar dari zona itu. 20 tahun sayang, saya menjalani karma dari orang tua saya. So sekarang tuh saya tuh agak berhati-hati dalam berucap gitu. Sekiranya saya ada pesan yang harus saya sampaikan kepada seseorang, itu saya sampaikan ya. Selagi mau dipakai pesan saya atau warning saya, silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, toh lagian yang menanggung resiko orang itu tersendiri gitu ya. Dari ada pesan ketika saya enggak sampaikan gitu kan, jadi saya merasa bersalah gitu ya. Nah ini ketika Lemon menghajar Peggy ya, oke. Salah Peggy di mana? Dia hanya korban salah tangkap kasus Vina Cirebon. Kenapa dia menghajar sampai segitunya gitu? Oke, untuk kasus skincare huru-hara mungkin dari sudut pandang kreaknya Lemon, dia itu pahlawan, berani membongkar praktek-praktek mafia skincare gitu. Tapi ini apa? Salah Peggy apa sampai dia bilang biar hati itu belarukan, biarkan dia membusuk di penjara. Sekarang dia apa? Ya, kata-kata dia berbalik ke dia kan ya. Kasasi ditolak ya, dituntut 6 tahun penjara ya. Masih beruntung tuh, harusnya tuh 12 tahun penjara, itu hampir bisa sampai 20 tahun penjara ya. Ini pelajaran buat kalian semua lah ya. Hati-hati dalam berucap itu ya. Ingat, saya di sini tidak ada dendam pribadi sama Lemon ya atau NM. Saya cuma prihatin dengan anak-anaknya di masa yang akan datang ketika melihat video-video emaknya yang barbar seperti itu, tak aturan gitu ya. Yang kena dampak siapa? Anak-anaknya yang akan datang gitu loh ya. Saya sudah sering bilang ke kalian gitu ya, terkadang orang tua tuh mampu menghadapi segala rintangan, ujian atau skenario yang Tuhan berikan kepada kita, siap, sanggup ya, tegar gitu. Tapi belum tentu anak-anak kalian tuh sanggup ya, karena atas dasar perbuatan masa lalu kalian yang akhirnya akan turun ke anak kalian. Paham sampai di sini? Bahkan mengandung bahan berbahaya. Kembalikan Samira, jangan jadi penjahat. Oke. Huru-hara skincare boom lagi ya. Ya, ini Miss Gosip alias Intan ya. Dulu mengajar Lemon atau NM ya, terus beralih posisi ke pihak NM menghajar VS dan VS itulah, Mbak VS itu. Terus sekarang dia menghajar Batmanwati gitu. Batmanwati ini ya saya bilang pasti akan masuk gini ya, karena saya melihatnya itu yang dilawan itu pengacaranya DRG itu keren loh. Dia punya opsi ya, untuk memenjarakan orang ini. Dia punya opsi ya, opsi A kiranya dia masuk ya, kalau nanti dia lolos pakai opsi B ya, ke opsi B nanti kiranya lolos pakai opsi C gitu. Dia tuh punya opsi-opsi yang lain gitu, nggak hanya satu, mau melaporkan orang ini dengan tuntutan ini ya, itu enggak. Dia punya opsi-opsi, yang penting orang ini bisa masuk gitu, bukannya ini ya, harap dipahami gitu. Terus si Miss Gosip ini atau Intan kan ya pernah dengar sih, dia tuh pernah masuk kandang gitu karena kasus UU ITE gitu ya. Nah, kalau dihitung pitung ya, kalau memang benar-benar sama masuk, ini kan juga dilaporkan sama Batmanwati gitu. Batmanwati melaporkan si Miss Gosip ini 4 tahun 9 bulan
ya. Kalau ini si si Miss Gosip masuk alias Intan ya. Dan kalau Batmanwati masuk itu bisa 12 tahun penjara ya. Ya seperti dulu ketika Miss Gosip melawan NM gitu. Oke, sama-sama masuk, ibarat kata lebih lama lu daripada gue ya. Ya lumayan sih orang ini. Karena bekas napi sih. Ya ini oke, nggak masalah, sama-sama masuk masih lamaan lo daripada gue ya. Itu mungkin gambarannya si Miss Gosip atau Intan gitu ya. Sebetulnya kan itu bisa memahami gitu loh. Saya sudah sering bilang ini hanya persaingan skincare. Ini bosnya ada kok, kayaknya yang di Surabaya ini. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu merayakan ulang tahun anaknya atau ulang tahun apa itu, skincare-nya atau apa, pernikahannya itu habis merayakan, habis party lah intinya seperti itu ya. Terus dulu saya sudah sering bilang ini persaingan bisnis skincare ya, ibarat kata NM atau Lemon itu mau bajingan ya, mafianya ya ini Batmanwati ya, teriaknya nanti yang di Surabaya ya. Nah, kalian juga harus berpikir gitu. Saya sudah bilang, contoh kalau memang dia itu pahlawan bagi masyarakat kecil atau rakyat, dia itu nggak menjual produk skincare, tidak menjual produk kecantikan ya, dan dia tuh nggak memakai make up, itu baru kalian bisa menyebut pahlawan skincare ya. Sebenarnya yang mendukung NM atau Batmanwati itu nggak orang bodoh-bodoh kok, orang pintar-pintar tapi tidak membaca situasi ya. Nih contoh nih ya. Kalau saya maju memberantas skincare, itu baru masuk bisa dikatakan pahlawan skincare ya, karena saya nggak pakai skincare ya, terus saya jarang pakai make up, itu mulai berpikir waras gitu loh ya. Banyak tuh yang mendukung NM, mendukung Batmanwati itu ya bukan orang yang goblok gitu, pintar, dari segi pendidikan pun tinggi ya, ekonomi pun cukup, tapi tidak membaca situasi ya, dimana ketika ya kayak gini lah, pihak sebelah mengajar NM sampai masuk ya, dia pendukungnya NM ini nimbrung ya, siapa yang bisa melawan sebelah, jadi dia ikut speak up. Tujuannya apa? Biar menyenangkan kebatinannya, biar plong puas ya, karena artisnya dimasukkan kandang. Paham omongan saya? Aduh. Hah? Emi, ini suaminya dengan siapa? Widan. Ini sedang hamil. Kebetulan hamilnya ini memang agak aneh. Dia ingin digendong polisi. Mau digendong ya, Teh ya? Pengen digendong polisi nih. Ini persetujuan suaminya ya, Mas ya? Karena nangis-nangis terus, maka dia datang ke polisi pengen digendong. Nah, saya bilang harus pakai baju polisi atau memang harus hanya polisi saja. Kebetulan saya Kanit Reskrim, ini Pak Wakapolsek. Kalau yang harus pakai baju polisi, maka Pak Wakapolsek yang seragam. Atau yang polisi tapi pakai preman, itu gimana? Maunya. Iya, pengennya digendong, pakaiannya pakaian polisi atau pakaian preman? Pakaian polisi berotot. Nah, Pak Wakannya berotot, gagah dia atlet. Ya misalnya dulu bentar doang ya, digendongnya kayak gimana, Mas? Bentar, izin Mas. Maunya dia gimana? Jangan kan suaminya, izin dulu gimana misalnya itu. Maunya dia asal digendong doang. Nah, apa dipegang gini? Apa perlu dua antak apa gimana? Itu maunya. Ini bawa orang. Penting gendong aja gitu. Gak gendongnya gendong gini atau di gitu? Penting gendong aja gitu. Oh, di gini. Kayak orang kita gendongnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi angkatnya kayak gimana? Di gini. Mau dibopong. Hah? Dibopong. Nanti kita bopong bentar aja gitu. Iya, tapi sebentar ya. Karena kan ngeri kandungan. Kandungan ngeri masalahnya. Ya, bentar ya. Kita udah tua gitu, udah siap-siap. Bentar ya. Makasih.
lihat video di awal ini, kalau istilah Jawa itu ada istilah seperti ini ya, polisi tiba anyepe. Polisi bagian tidak enaknya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Pasangan suami istri ini yang enak-enak hoe polisi yang bagian gak enak, bagian gak enaknya yaitu merealisasikan ngidamnya ibu hamil. Ya, di sini ya mungkin yang belum mengalami mungkin akan sedikit aneh-aneh, pasti ada yang komen aneh-aneh, aeng-aeng atau bikin ulah, ya nggak bisa disalahkan begitu 100% ya. Kita ketika ibu hamil itu ngidam itu memang aneh-aneh ya, entah ada yang suka nyium ketiak suaminya itu ada gitu ya, ada yang tengah malam pengen makan apa atau melakukan apa itu ada, yang nggak tahu ya. Ya kebetulan saya tuh 2 anak gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, alhamdulillahnya gitu ya. Ya mungkin ini apa ya, kasus yang agak rumit bin ribet ya untuk pihak kepolisian setempat gitu ya. Nggak tahu, mungkin istrinya bapak polisi belum pernah diangkat seperti itu. Nah ini demi tugas negaranya merealisasikan keinginan ibu hamil gitu ya. Oke. Pak polisi. Oke. Kasus ini sudah mendapat atensi dari pihak wakil gubernur dan kepolisian setempat ya. Maaf, di sini saya bukan untuk menggurui pihak wakil gubernur maupun pihak kepolisian tersebut. Ya, untuk kasus ini agak perhatikan terlalu detail ya. Kalau bisa dengarkan dari pihak kedua belah pihak, jangan hanya satu belah pihak ya. Karena saya melihatnya ini pihak kepolisian dan wakil gubernur tuh melihat dari sisi ibunya yang 67 tahun di ya. Tapi juga di sisi dari si pedagang, dengarkan juga keluhannya, kenapa sampai terjadi tindakan brutal seperti itu terhadap nenek-nenek usia 67 tahun ya. Saya melihat ya, kabarnya sih si nenek ini mencuri ya. Kalau saya melihatnya lagi ya, kemungkinan besar ini nenek ini mencuri mungkin lebih dari 1 kali. Kalau cuma 1 kali, saya pastikan kok para pedagang nggak akan sejengkel itu, semarah itu ya. Harap didalami lebih pelan-pelan secara kekeluargaan, jangan hanya melihat dari sikap arogannya si pedagang. Di sini pun saya tidak membela pihak pedagang maupun si nenek, saya cuma melihat dari kedua sisi ya. Harap para kepolisian dan wagub yang sudah bertindak bisa mendengarkan dari kedua belah sisi. Jangan hanya ini nenek-nenek umur sudah renta dipakpo-pakpo kayak gitu ya. Sebagai pedagang pun kadang ya merasa jengkel kalau sudah tindakan itu terlalu sering ya. Ibarat kata gini, pedagang untungnya berapa sih ya? Nggak banyak kok ya. Tapi ketika mungkin sering terjadi seperti ini ya, kemungkinan akan terjadi tindakan seperti itu ya. Jadi saya mohon untuk pihak kepolisian ataupun wagub yang sudah mulai menangani kasus ini dengan viral seperti ini, harap jadi penengah saja ya, jadi penengah saja, mendengar dari kedua belah pihak ya. Jadi supaya apa? Ke depan itu bisa menjalani menyelesaikan masalah dengan enak tanpa berat sebelah. Itu harapan saya ya, karena ini kasus yang ya mungkin agak sedikit rumit ya. Kalau dilihat dari segi ibu nenek-nenek orang tua 67 tahun ya pasti akan menghujat si pedagang. Kalau dilihat dari sisi pedagangnya ya pasti akan ada simpati sama pedagang ya. Ini
apa sih namanya ya, kebijakan atau keputusan pihak kepolisian maupun Wagub yang akan menangani kasus ini diuji ya. Saya memohon untuk bisa mendengar dari kedua belah pihak ya. Intinya tujuannya apa ke depan supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, jangan hanya memihak satu pihak aja ya. Oke. Ih, perlu dicontoh olahraga malam deh. Karena gua pacaran kan deh. Gua pacaran. Sangat gua di. Aduh. Nah, ngono lah ya apik ya, meski komene gitu. Komene pedes-pedes. Iki ya ukaramu dhewe yuk. Loh, lagi ling-ling naik kereta lo, ganti ban gitu loh. Tak, aku cuman pesen ya. Lah wong awakmu kuwi, lah kok nglawan sing ning TKW sing kelas kakap yo abot no yo wes rasakan. Nah, wes mending juga joget meski di komen jogetane ya ono ya ini ngono terus gak popo ya. Besok meneh pesenku ya. Besok meneh nek dikongkon wong ya kon nyocot kaya ono kasar-kasar nek iso ojo ya. Sing rugi awakmu, sing diajar ki awakmu, paham ya. Wes nek iso ki urip merasakan pola ya. Hati-hati. Meski pesanku koyo ngono kemarin ngomong koyo ngono. Ya, wes. Joget-joget ngono ya meski lagune 1078 atus ya goyangane modele monoton ngono-ngono tok wis gak popo ya. Sepenting ngrasakaken ngene ya, mbok ditumpangi, ditunggangi, dibayar piro kudu mikir ya. Wong awakmu ki viral ora pokro. Wis paham. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Sudah nonton video ini? Gimana perasaan kalian ketika nonton? Siksok, ketawa, atau bagaimana? Atau miris? 13 tahun tak mudik, satu keluarga asal Bekasi terlantar di tol, lupa alamat. Yang jadi miris, lupa alamatnya. Karena 13 tahun sudah tidak mudik ke kampung halaman. Tapi sekarang zaman teknologi sudah sangat canggih. Ketika kita lupa alamat kampung halaman kita, ya kita pasti tidak lupa dong kita lahir di mana, kota mana. Setidaknya menuju ke kota tujuan dulu. Contoh, saya lahir di kota Pemalang. Mungkin dari Jakarta saya ke Pemalang dulu. Nah, ketika sudah sampai ke Pemalang, kita bisa telepon saudara kita yang ada di kampung halaman. Masa tidak ada satupun nomor telepon saudara yang tinggal di kampung halaman? Itu juga tidak masuk akal ketika tidak punya nomornya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan Google Maps ketika kita lupa jalan ya, lupa jalannya. Ketika kamu lupa jalan, kita bisa gunakan Google Maps untuk ke tempat tujuan. Jangan ngadi-ngadi. Ini sampai dievakuasi polisi karena lupa tempat kampung halaman karena 13 tahun sudah tidak mudik. Oke Mas Bro, saya izin ambil videonya ya. Ya mungkin bagi Anda orang tersebut itu kayak aneh ya, kayak
lucu, kayak ya merasa tak percaya di era yang serba digital seperti ini, gampang untuk menemukan alamat ya. Oke Mas Bro, saya memahami pola pikir kalian, Anda, saya juga mengerti Anda itu serasa tak percaya gitu ya, kalau ada orang yang 13 tahun nggak mudik itu nggak inget sama sekali kampung halamannya. Gini Mas Bro, kadang saya ketika live gitu habis ba'da isya gitu, saya pelajari pola pikir orang yang saya temui gitu ya. Bisa jadi karena dia itu sibuk dengan aktivitas kerja, terus mungkin juga gaptek sama teknologi yang mungkin sekedar bisa main TikTok upload atau gini-gini upload video atau lip sync video aja, tapi untuk lebih dalam atau apa GPS atau apa namanya itu Google Map itu mungkin banyak yang kurang paham gitu. Kemungkinan besar orang tersebut bisa jadi tinggal agak di pedesaan atau pelosok gitu ya. Ya, jadi harap banyak maklum Mas Bro, nggak semua orang itu bisa berpikir panjang atau wawasan luas seperti kita, maksudnya kita you and me gitu ya. Ya, jadi bisa aja maklum gitu. Ya. Jadi pola pikir orang tuh nggak ya saya kembali lagi nggak selebar atau seluas wawasannya seperti you and me gitu ya. Jadi harap maklum gitu, jangan ya kaget juga sih, jangan kaget. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Like a drum, I'm lucky that like a drum. Sebenarnya diceritain sih sama Pak Jokowi, tapi nggak pantas kalau saya buka. Oke. Sebelum aktivitas pagi dan masuk di dinas permohonan nih, aku agak menarik melihat video ini ya. Agrifana nih, kata dia sih Aiman datang ke kediaman Pak Jokowi ya. Beberapa saat kemudian si Agrifana ini masuk ya, ketemu sama Aiman tapi nggak saling ngobrol, cuman say hello gitu, cari aja nanti di pencarian gitu. Terus maaf ya Pak D, saya state ya. Nah terus si Agrifanani ini tanya ke Pak Jokowi kenapa Aiman datang ke sini, dan si Agrifanani ini bilang Pak Jokowi cerita semua tapi nggak saya buka di konten. Yakin Pak Jokowi ngomong gitu kok saya rasa dilihat dari wajahnya kok kamu tong kosong nyaring bunyinya, lu bohong hanya demi konten, kayaknya seperti itu sih. Ya, berbuntut apa itu suara rakyat bersuara itu yang kasus sama itu siapa itu ya, akhirnya ditutup. Enggak, saya cuman melihat dari wajahnya Agrifanani ini ya, yakin enggak tong kosong nyaring bunyinya, lu bohong seperti botol kosong dan yakin Pak Jokowi ngomong gitu. Ini ya, nanti aku putarkan video-video lama debat pilpres kemarin ketika Pak Ganjar dan Pak Anies menilai nilai tentang pertahanan negara kita gitu. Di situ Pak Prabowo nangis dan pendukungnya sebelum ini kan Pak Prabowo udah terbiasa dapat serangan jadi nggak kaget kok. Mbak yo kalian tuh mulai berpikir waras dikit aja dari 100% ya, setidaknya
5% nggak apa-apa lah. Ingat nggak ketika melawan Pak Jokowi itu, wah garangnya seperti apa Pak Prabowo, antek asing, wah seolah kenapa di Pilpres kemarin ya joget-joget ceria gitu ya. Jenderal Prabowo Subianto, namanya keren, Jenderal Prabowo Subianto ya. Kenapa hanya untuk meraih kemenangan di jadi presiden gitu, joget-joget gemoy. Aduh, harga diri seorang jenderal itu mana? Ya mungkin beda kalau jogetnya itu joget ala-ala tentara gitu, gitu ya. Ini joget-joget gemoy. Aduh, tim suksesnya itu sebetulnya tuh saya kayak gini loh. Tim suksesnya itu betul-betul menghancurkan nama besar Pak Prabowo itu sendiri gitu ya. Ya. Nah, ketika debat hanya dikasih nilai seperti itu kok mewek gitu. Ya, sebagai seorang pemimpin dengan penduduknya yang berapa? Hampir 3 jutaan lebih itu ya. Hampir 3 juta loh. 2.700.000 berapa itu? 2 juta. Ya, itulah ya. Hanya dikasih nilai seperti itu kok mewek. Kita tuh mencari sosok pemimpin yang dimana kadang saatnya tegas-tegas, di mana saatnya tegar-tegar, di saat mana peduli, prihatin itu bisa mengkondisikan dengan segala hal gitu. Itu yang sesosok kita cari, pemimpin seperti itu ya. Sebelum ketika melawan Pak Jokowi aja garang, brandingannya pendukungnya macan Asia, ketika aduh jadi kucing anggora, ada yang bilang seperti itu. Ini yang menjatuhkan nama Pak Prabowo itu sendiri, yaitu apa? Pendukung-pendukungnya ya. Sampai di sini paham ya? Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Untuk menertawakan karya negara kita Indonesia itu, saya pribadi bukan seperti itu ya. Setidaknya kita tuh sadar diri gitu lah ya. Bentar, antara negara kita sama Iran itu bedanya, waduh, nanti tak putar videonya. Kembali guyu. Ngono lah rudale negarane awak dhewe ya ta. Kok nek kurang gede suarane, kok sumbangan entut.